Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau yang biasa disingkat dengan SIA akan menjelaskan materi mengenai siklus konversi atau yang biasa disebut dengan siklus produksi. Baik, perkenalkan saya Fitri Maulida dan rekan saya Siti Salma Priantri. Nah, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, aktivitas yang terjadi pada siklus produksi. Yang ketiga, resiko-resiko yang mungkin terjadi pada siklus produksi. Dan yang terakhir, ada penerapan sistem informasi pada siklus produksi. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian. Siklus produksi atau production cycle atau yang biasa dikenal dengan siklus konversi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data yang berkaitan dengan pembuatan suatu produk. Siklus ini menjadi kekhasan bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau produsen. Nah, siklus ini atau siklus produksi ini dalam sebuah perusahaan akan berkaitan langsung dengan siklus lainnya. Nah, di sini ada hubungan antara siklus produksi dengan siklus yang lainnya, yaitu hubungan antara siklus produksi dengan siklus penjualan. Inputnya untuk siklus penjualan tersendiri yaitu kebutuhan barang jadi yang dibutuhkan, dan outputnya itu data ketersediaan barang jadi. Selanjutnya hubungan dengan siklus pembelian, yaitu inputnya data bahan baku yang sedang dipesan, sedangkan outputnya yaitu kebutuhan bahan baku. Dan yang ketiga ada hubungan dengan siklus penggajian. Nah, input untuk siklus penggajian ini adalah tarif upah dan gaji, sedangkan outputnya atau pengeluarannya atau keluarannya data jam kerja dan kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya ada hubungan yang terakhir yaitu dengan siklus pelaporan. Nah, siklus pelaporan ini tidak mendapatkan input apapun tetapi mengeluarkan sesuatu yaitu data biaya produksi. Baik, selanjutnya masuk ke materi yang kedua yaitu aktivitas yang terjadi pada siklus produksi. Nah, aktivitas yang terjadi pada siklus produksi ini ada 4 aktivitas, yaitu yang pertama, desain produk. Nah, aktivitas desain produk ini yaitu aktivitas merancang sebuah produk yang dapat memenuhi keinginan dari pelanggan, baik dari segi kualitas, daya pakai, dan fungsionalitas, serta meminimalisasi biaya produksi. Nah, aktivitas ini memiliki peranan penting dalam siklus produksi, dikarenakan banyaknya proses analisis terhadap kebutuhan pelanggan dan kemampuannya dijual di pasar. Jika produsen salah membaca kebutuhan pasar, maka barang yang ia jual tidak akan laku di pasaran. Dan tidak heran jika formula atau prosedur pembuatan produk menjadi aset berharga dalam sebuah perusahaan. Bahkan tidak jarang yang dipatenkan agar menghindari penjiplakan. Adapun di sini dokumen yang berkaitan dengan aktivitas desain produk ini yaitu Bill of Materials yang berisi data spesifik mengenai bahan baku pembuatan suatu produk. Kemudian ada juga dokumen Operation List yang berisi mengenai cara atau tahapan prosedur pembuatan suatu produk. Nah, di sini ada resiko desain produk. Resiko yang mungkin muncul dari aktivitas ini ialah gagal membaca kebutuhan desain produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, hal ini bisa terjadi karena kurangnya informasi yang ditangkap oleh petugas desain produk ini. Dampak yang mungkin muncul pada produsen salah memproduksi produk adalah adanya biaya yang muncul akibat menumpuknya persediaan karena tidak laku di pasaran. Nah, yang kedua ada planning and schedule, yaitu mengembangkan rencana produksi yang efisien untuk memenuhi pesanan dan mengantisipasi pesanan jangka pendek, serta meminimalisasi jumlah persediaan. Nah, adapun dokumen yang berkaitan dengan aktivitas ini adalah Master Production Schedule atau yang disingkat dengan MPS, yang berisi informasi seberapa banyak produk yang akan dihasilkan dalam sekali produksi, serta jadwal produksi yang akan dilakukan.
Nah, di sini ada resiko dari planning and scheduling tersendiri, yaitu adanya salah perhitungan produksi, sehingga terdapat kelebihan atau kekurangan persediaan barang jadi. Nah, kalau kelebihan persediaan dapat menyebabkan adanya tumpukan persediaan dan menimbulkan biaya. Sedangkan jika ada kekurangan persediaan, dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan pelanggan, karena produsen tidak mampu menyediakan kebutuhan barang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Adapun pengendalian yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan review dan pengawasan berkala terhadap jadwal produksi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada proses produksi, yaitu proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Akuntan tidak terlalu banyak andil dalam proses tersebut, namun harus mengerti siklusnya, terutama arus bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, di sini juga ada resiko proses produksi. Resiko yang mungkin terjadi pada aktivitas ini yaitu adanya pencurian terhadap bahan baku maupun persediaan barang jadi pada hasil produksi. Nah, pengamanan persediaan yang tidak ketat dapat menjadi kesempatan bagi pihak yang tidak berwenang untuk mencuri. Nah, di sini ada pengendalian dari risiko tersebut, yaitu dengan cara bisa dilakukan dengan cara menggunakan barcode maupun RFID pada masing-masing produk agar lebih mengawasi perpindahannya. Perhitungan fisik secara periodik juga dapat dilakukan untuk mengontrol jumlah persediaan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada perhitungan biaya. Tujuan dari perhitungan akuntansi biaya ini adalah yang pertama menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya produksi yang akurat yang dapat digunakan untuk penentuan harga. Kemudian yang terakhir, untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dan harga pokok produksi. Nah, materi selanjutnya yaitu resiko yang mungkin terjadi pada siklus produksi. Nah, resiko di sini sudah diambil dari resiko-resiko yang tadi terjadi pada aktivitas yang sudah saya jelaskan tadi. Yaitu yang pertama ada desain produk yang kurang baik sehingga menyebabkan biaya produksi berlebihan. Yang kedua, produksi dengan jumlah yang lebih atau yang kurang dari seharusnya. Yang ketiga ada pencurian persediaan barang jadi atau bahan baku. Yang keempat ada pencurian aset tetap pabrik. Yang kelima ada kinerja yang buruk. Yang keenam gangguan saat proses produksi. Dan yang terakhir data biaya yang tidak sesuai. Baik, mungkin masuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siti Salma Apriantri. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya, penerapan sistem informasi dalam siklus produksi. Yang pertama, Toyota Production System atau TPS. Toyota merupakan perusahaan kelas dunia yang fokus bergerak dalam mendapat perhatian besar dari peminat industri otomotif dunia. Pada tahun 2015, asetnya mencapai 47 triliun yen dan memperkuat bukti bahwa Toyota merupakan perusahaan pelopor dalam industri otomotif. Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang begitu besar, Toyota mendirikan pabriknya hampir di seluruh belahan dunia. Besarnya kapasitas produksi yang diterapkannya, Toyota dituntut untuk menerapkan sistem produksi yang sesuai dengan kompleksitas aktivitasnya. Next. Lean manufacturing. Lean manufacturing atau produksi ramping menitik beratkan pada penghematan penggunaan sumber daya dan juga meminimalisasi pekerjaan untuk menghasilkan suatu produk dengan nilai yang maksimal. Lean manufacturing dicetuskan oleh Toyota berdasar pada sistem produksi yang diterapkannya. TPS, Toyota Production System. Next. Yang ketiga ada just in time. Pilar pertama dalam TPS adalah just in time, yang fokus pada produksi dan pengiriman produk sesuai permintaan pelanggan dengan jumlah dan waktu yang tepat serta penggunaan sumber daya minimal. Dengan JIT, Toyota dapat mengurangi persediaan bahan baku dan barang jadi serta mengatasi masalah produksi dengan cepat, seperti kegagalan desain atau produksi.
Ini memungkinkan Toyota untuk lebih fokus pada produk yang dihasilkan dan mempertahankan perusahaannya. Dan yang terakhir, Jidoka. Jidoka merupakan salah satu komponen dalam Toyota Production System atau TPS. Selain just in time yang memungkinkan mesin berhenti otomatis saat terjadi kesalahan dalam produksi. Tujuannya adalah untuk mencegah barang cacat dengan menghentikan proses dan memberi waktu untuk memperbaiki kesalahan sebelum produksi disimpan. Hal ini mengurangi resiko produk gagal dan kerusakan mesin, serta menghindari beban yang lebih besar. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, di sini ada daftar pustaka atau referensi yang kami ambil, yaitu ada dua. Yang pertama dari buku Sistem Informasi Akuntansi, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas. Dan yang kedua ada Sistem Informasi Akuntansi, konsep dan penerapan. Baik, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.